Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Alfabasul Sabilillah, salah satu mahasiswa D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang TPPRJ guna untuk menyelesaikan salah satu tugas praktik klinik 1. Apa saja yang akan saya bahas? Yang saya bahas ada 3 materi pokok. Yang pertama, pengertian dan tugas pokok dari TPPRJ. Yang kedua, formulir TPPRJ. Yang ketiga adalah alur pendaftaran TPPRJ. So, tanpa lama-lama lagi, stop senyum-senyum, mari kita langsung ke video. Pengertian dan tugas pokok TPPRJ. TPPRJ atau Pusat Informasi Rawat Jalan atau Pusat Informasi Rumah Sakit yang kegiatannya mengatur pendaftaran dan pasien yang akan dirawat jalan. Sistem pelayanan TPPRJ berbeda antara rumah sakit satu dengan rumah sakit yang lainnya. Adapun tugas pokok TPPRJ menurut Sofari tahun 2012 adalah memberikan informasi yang lengkap terhadap pasien dan keluarga terkait pelayanan di rumah sakit, melakukan catatan identitas pasien dengan jelas, lengkap, dan benar, menulis nomor rekam medis pasien pada setiap lembar dokumen rekam medis sebagai identitas pasien, mencarikan nomor rekam medis lama bagi pasien kunjungan lama dengan menggunakan QUIP untuk keperluan pencarian rekam medisnya, mendistribusikan dokumen rekam medis ke unit rawat jalan, dan yang terakhir adalah membuat kartu Indonesia Berobat dan menyerahkannya kepada pasien baru. Formulir TPPRJ. Yang pertama ada kartu pasien atau KIP. Selanjutnya identitas pasien. Lalu ada kartu QUIP untuk pasien lama. Ada tracer guna untuk mengambil DRM dan buku register. Jadi untuk deskripsi formulir TPPRJ, yaitu yang pertama ada kartu pasien atau kartu Indonesia Berobat. Itu tuh dibawa jika pasien sudah pernah berobat ke rumah sakit tersebut. Jika tidak atau jika belum pernah, maka akan dibuatkan kartu Indonesia yang baru. Lalu yang kedua itu identitas pasien, meliputi nama pasien, alamat pasien, agama pasien, status pasien, pekerja pasien, dan lain sebagainya yang meliputi identitas pasien. Selanjutnya ada buku register. Buku register itu ditulis guna untuk mengetahui siapa saja pasien yang telah daftar ke TPPRJ pada hari tersebut atau hari-hari sebelumnya. Adapun alur penerimaan prosedur TPPRJ, yaitu yang pertama, sebelum melayani, petugas TPPRJ menyiapkan formulir serta catatan dan nomor rekam medis yang akan digunakan. Nah, formulir dan catatan yang akan digunakan yaitu meliputi yang pertama, yaitu formulir DRM rawat jalan yang telah berisi nomor rekam medis, yaitu formulir nomor rekam medis yang belum berisi catatan pelayanan pasien. Yang kedua, buku register pendaftaran rawat jalan, yaitu yang berisikan identitas pasien sebagai catatan pendaftaran. Yang ketiga, buku ekspedisi, yaitu sebagai buku serah terima DRM agar sebagai bukti jelas siapa yang menerima DRM tersebut. Yang keempat yaitu kartu QUIP atau kartu indeks utama pasien.
yaitu kartu indeks yang digunakan untuk mencari identitas pasien yang pernah berobat di rumah sakit tersebut. Lalu, yang kelima yaitu Kartu Indonesia Berobat atau KIB. Nah, Kartu Indonesia Berobat ini digunakan atau diberikan kepada pasien baru yang belum pernah sama sekali berobat di rumah sakit tersebut. Yang keenam, ada tracer, yaitu kartu yang digunakan sebagai petunjuk atau sebagai bukti atau sebagai pengganti nomor rekam medis yang telah diambil dari right filing. Lalu yang selanjutnya ada buku catatan penggunaan rekam medis, yaitu buku catatan penggunaan rekam medis. Dan yang terakhir yaitu karcis pendaftaran pasien. Lalu untuk pendaftarannya tersendiri itu dibagi dua macam. Yang pertama untuk pasien baru dan yang kedua itu untuk pasien lama. Untuk pasien baru, langkah-langkahnya yang pertama dibuatkan kartu Indonesia Berobat dan mencatat identitas pasien selengkap-lengkapnya guna untuk ditaruh di formulir rawat jalan untuk di KIB, QUB, dan tracer. Lalu selanjutnya menanyakan keluhan yang diderita oleh pasien atau kepada keluarga pasien guna untuk memudahkan mengarahkan pasien kepada poliklinik yang bersangkutan. Lalu menanyakan membawa surat rujukan atau tidak. Bila membawa, yang pertama yang harus dilakukan yaitu ditempelkan pada formulir rekam medis rawat jalan. Lalu yang kedua, baca isinya, ditujukan kepada dokter siapa atau diagnosisnya apa guna mengarahkan pasien menuju ke poliklinik yang bersangkutan. Lalu selanjutnya mencatat identitas pasien di buku register pendaftaran pasien rawat jalan. Selanjutnya mempersilakan pasien membayar di loket. Selanjutnya mempersilakan pasien menunggu di poliklinik yang bersangkutan. Lalu selanjutnya mengirimkan DRM kepada poliklinik yang bersangkutan menggunakan buku ekspedisi. Nah, yang kedua itu pasien lama yang pernah berobat. Hal yang harus dilakukan yang pertama adalah menanya KIB. Jika pasien membawa KIB, maka catatlah identitas pasien di buku register pendaftaran pasien guna untuk meminta DRM lama ke bagian filing menggunakan tracer. Lalu jika tidak membawa KIB, maka carilah QUB sesuai nama dan identitas pasien guna sama saja untuk dicatat pada tracer guna untuk mengambil DRM lama ke bagian filing. Lalu selanjutnya mempersilahkan pasien membayar di loket pembayaran. Setelah akhir dari pelayanan, yang dilakukan pertama yaitu mencocokkan jumlah pasien pendaftaran rawat jalan dengan pendapatan kasir rawat jalan. Lalu yang kedua, membuat laporan harian. Laporan harian itu meliputi 3 macam. Yang pertama, penggunaan nomor rekam medis agar tidak terjadi duplikasi nomor rekam medis, lalu dilaporkan kepada ruangan assembling. Yang kedua, penggunaan formulir rekam medis untuk pengendalian formulir rekam medis, lalu dilaporkan kembali kepada ruangan assembling. Yang ketiga, merekapitulasi pasien lama dan pasien baru guna untuk mencocokkan atau menstabilisasi statistikal rumah sakit. Mungkin sekian saja penjelasan TPPRJ dari Muhammad Al-Fadil Sabillah. Jika banyak kekurangan atau kesalahan atau ketidaklengkapan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.